kita tentu kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal. Hanya 8 tahun. Dan ini sudah saya prediksi sebetulnya. Saya berharap ini tidak terjadi. Ternyata terjadi juga. Skenario tembak-menembak itu diabaikan. Harusnya tuntutan berdasarkan adanya skenario tembak-menembak. Karena skenario tembak-menembak ini adalah perencanaan. Sehingga dibagilah menjadi 2 klaster, yaitu klaster Jakarta, klaster Magelang. Dan satu-satunya alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian tertinggi di dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini adalah DNA. Tidak ditemukan DNA Ferdy Sambo di pistol tersebut. Tidak ditemukan DNA Richard Eliezer di pistol tersebut. Tidak ditemukan DNA Ricky Rizal dalam pistol tersebut. Nah, ini kan menjadi informasi yang sangat penting untuk membuktikan adanya perencanaan. Bagaimana saya bilang ini perencanaan? Kesaksian daripada Sugeng Putut yang rekannya Sambo di divisi Propam mengatakan bahwa kejadian di Magelang itu ilusi. Memang tidak ada kejadian di Magelang itu. Yang dibuat di Magelang adalah satu situasi di mana dengan situasi tersebut Ricky Rizal punya keberanian untuk menyita pistolnya Yosua, dan situasi tersebut diciptakan oleh Kuat Ma'ruf. Nantinya pistol Yosua ini kan akan dipakai oleh Ferdy Sambo untuk menembak-nembak dinding, sehingga skenario tembak-menembak itu ada. Harusnya tuntutan ke sana. Ini kan perkara pembunuhan berencana. Rencananya bagaimana? Yaitu tembak-menembak itu rencananya. Lah kan aneh sebetulnya jadinya. Tembak-menembak itu adalah perencanaan. Untuk memuluskan perencanaan ini, klaster dibagi 2. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Magelang. Nah, di Magelang ini Ricky Rizal sama Kuat Ma'ruf terlibat aktif. Pistol yang diambil Ricky Rizal diserahkan kepada Richard Eliezer. Berarti kan ada DNA Ricky Rizal, ada DNA Richard Eliezer. Diserahkan ke Ferdy Sambo. Nah, DNA tersebut dihilangkan oleh Putri Chandrawati. Sehingga nanti ketika masuk ke dalam puslapor, pemeriksaan DNA, tidak ditemukan DNA Ferdy Sambo, DNA Richard Eliezer, DNA Ricky Rizal. Ini maksudnya harusnya tuntutan jaksa itu berdasarkan ini. Ada perencanaan. Bagaimana mungkin pembunuhan berencana yang dilakukan secara masif ini dituntut 8 tahun penjara? Sangat lucu memang, betul-betul sangat lucu, sangat memalukan. Nah, saya pun dihujat netizen gara-gara mengupload video tentang CCTV ini. Saya diamkan. Padahal Anda tidak tahu. Sudah sejak 5 bulan yang lalu, saya menghubungi YouTuber Irma Huta Barat menyampaikan informasi-informasi ini agar saya tidak perlu membuat konten. Karena saya punya kesibukan lain. Akan tetapi ditunggu dari waktu ke waktu memang tidak ada tanggapan dari perwakilan korban Yosua Huta Barat. Sehingga teman-teman saya di grup WA meminta saya untuk membuat video. Padahal karena luruskan ini sudah 3 bulan mati suri alias hibernasi. Karena saya punya pekerjaan dan kesibukan lain. Setiap ada video baru dari Irma Huta Barat, saya pun komen. Bukan saya saja, termasuk para subscriber di konten luruskan ini pun komen juga di sana, baik YouTube biasa maupun live beliau. Ada hampir 1 juta orang yang menonton video CCTV ini.
Dan itu saya buat setelannya Creative Commons Attribution. Bisa di-re-upload siapa saja tanpa kena sanksi hak cipta. Salah satu contohnya di YouTube, kanal YouTube Hikayat Leluhur, dan itu bukan punya saya. Di situ sudah hampir ditonton 500.000 orang. Dan saya lihat banyak komen-komen di Ilmu Huta Barat tentang CCTV, tapi ternyata kan memang tidak mendapatkan respon apa-apa. Padahal CCTV itu mengandung ratusan informasi di dalamnya. Jadi kita jangan hanya bicara Putri Chandrawati diperkosa di Magelang, mana visumnya. Ini kan pertahanan yang tidak bermutu. Saya penggemar olahraga karate. Pertahanan terbaik di dalam karate adalah menyerang. Bagaimana mungkin CCTV ini tidak ditanggapi sama sekali? Kan ini kan sangat mengecewakan. Jadi perencanaan itu mestinya diusut. Perencanaan apa? Perencanaan tembak-menembak. Untuk membuat perencanaan tembak-menembak ini dilakukanlah perencanaan lain. Misalnya Yosua diajak ke Magelang, dibuat situasi seolah-olah terjadi, padahal kata Ferdy Sambo sendiri sudah mengatakan kejadian di Magelang itu semua ilusi. Tujuannya hanya untuk merampas. Jadi sebenarnya di dalam kejadian ini yang paling dirugikan adalah keluarga inti daripada Yosua Huta Barat. Ibu dan bapaknya, adik-adiknya, saudara-saudara dia, bukan orang-orang yang mewakili korban. Mereka sudah mendapatkan popularitas. Sayang sekali, dalam kasus kematian Mirna Wayan Salihin, saya memberikan informasi penting secara terselubung ke saudara kembar Mirna Wayan Salihin yang bernama Sandi Wayan Salihin. Dalam tempo 1 jam, beliau langsung merespon. Tidak butuh sampai berbulan-bulan. Kemudian data diolah, diberikan kepada jaksa penuntut umum yang adalah jaksa penuntut umum dalam kasus ini juga. Padahal posisi pada saat itu persidangan itu sudah miring kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Tapi akibat dari informasi yang saya berikan itu, terjadi perimbangan kekuatan kembali, dan akhirnya Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara di pengadilan negeri, dikuatkan oleh pengadilan tinggi, dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung melalui kasasi. Tapi dalam hal kasus Brigadir Yosua Huta Barat ini, saya sih lebih mudah menemui Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dibanding perwakilan keluarga korban. Kita dengan mudah ketemu dengan Bapak Presiden. Tetapi dalam kasus Yosua ini, saya tidak paham bagaimana cara menghubungi mereka untuk menyampaikan informasi yang menurut saya penting. CCTV ini penting. Dan bukan saya saja, banyak subscriber dari kanal Luruskan ini menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tapi dianggap angin lalu, so what gitu loh. Jadi memang kita kecewa, tapi jangan hanya kepada jaksa penuntut umum. Ada tidak upaya-upaya menginformasikan kepada jaksa penuntut umum tentang CCTV ini, tentang bagaimana perencanaan sebetulnya. Kan jaksa penuntut umum ini kan perwakilan dari keluarga korban. Jangan bilang langsung bisa jaksa penuntut umum ini menangani 100% tidak menerima informasi dari luar. Itu adalah kesimpulan yang sesat. Jadi memang kita sangat kecewa. Tapi saya lebih kecewa lagi karena informasi yang saya berikan ini tidak dianggap sama sekali